Tuhan. Ada semangat? Ada sukacita? Melimpah damai sejahtera? Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Jadilah sebagaimana yang kita imankan. Nah, saudara yang kasih, kita sampai kepada minggu pertama di bulan Maret ini. Terima kasih buat doa-doanya. Pada tanggal 1 Maret yang lalu saya berulang tahun. Diberkatilah saudara yang sudah berdoa untuk kami sekeluarga dan yang sudah berkorban bagi kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, menikmati hadirat Tuhan senantiasa. Inilah renungan kita pada hari ini. Apa itu hadirat Tuhan? Sering kita membaca dan mendengar kalimat pembuka. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kata kehadiran berasal dari kata hadirat, yang artinya panim dalam bahasa Yunani, artinya wajah. Ditambah lagi saudaraku yang kekasih, menjadi livne, artinya berada di hadapan wajah Tuhan. Berarti hadirat dalam bahasa Yunani-nya livne, yang berarti berada di depan wajah Tuhan, ataupun melihat wajah Tuhan. Itulah dalam perjanjian lama. Haleluya. Saudara yang kekasih, tapi tidak ada seorang pun yang bisa dan sanggup melihat wajah Allah. Musa, yang orang luar biasa yang kita kenal, itu pun punya kerinduan untuk melihat wajah Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melihat wajahku. Karena manusia itu penuh dengan dosa, bumi penuh dengan dosa. Tidak ada yang sanggup, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Amin. Haleluya. Tapi kerinduan Musa itu, saudara yang kekasih, dikabulkan Tuhan, tapi bukan melihat wajahnya, melainkan Tuhan berkata, aku tidak menunjukkan wajahku, karena kalau aku menunjukkan wajahku, manusia pasti mati. Aku tunjukkan saja punggungku dari lembut gunung-gunung itu. Saudara yang kasih, sebentar saja Musa melihat punggung Tuhan, ya, seperti kita memfotokopi gitu saja, habis, nggak dapat lagi. Begitu saja pun wajah Musa sudah bercahaya. Amin. Hanya 1-2 detik saja, saudara yang kasih, kerinduan Musa itu diberikan. Hanya 1-2 detik saja. Bukan wajah Tuhan, punggung Tuhan, bukan punggung Tuhan pun itu, mungkin bayangannya saja. Melihat bayangannya saja pun Musa wajahnya sudah bercahaya. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita bersyukur pada hari ini, di mana kita, saudara yang kasih, tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan karya Tuhan itu berlanjut kepada kedatangan Tuhan ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, sebagai wujud nyata kebaikannya, supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu. Amin. Bukan lagi seperti yang dulu, yang lama, di dalam perjanjian lama, saudaraku, saudara yang kasih. Tapi Tuhan memberikan jawaban melalui Yesus Kristus
kita bisa melihat Dia langsung dan menikmati hadiratnya. Amin. Saudara yang terkasih, tapi sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga. Tidak berhenti sampai di situ juga. Tuhan Yesus berkata, Aku akan mencurahkan Rohku memenuhi manusia dan tinggal di dalam hidup manusia. Saudaraku, dan sekarang Roh itulah yang ada di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Amin. Jangan biarkan Tuhan itu, hadiratnya itu, kehadirannya itu pergi daripada hidup kita. Hadirat Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya Yohanes 16 ayat 7 mengatakan bahwa Roh kebenaran itu akan datang dan tinggal di dalam setiap orang percaya. Rindukah kita Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita? Rindukah hadiratnya itu memenuhkan kita selalu? Saudara yang terkasih, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa memiliki hadirat Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih, kuasa Roh Kudus inilah hadiratnya yang bisa kita rasakan sekarang ini. Mungkin kita nggak bisa melihat Yesus karena Yesus 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita tidak bisa mengalami bayangan Tuhan seperti Musa. Tapi hari ini kita bisa mengalami hadirat Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita sebagai bukti kerinduan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, Roh Tuhan itulah hadirat Tuhan. Roh Kudus itulah hadirat Tuhan. Kehadirannya itulah di dalam diri kita yang harus kita rindukan. Amin. Saudaraku, manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan di dalam hadiratnya kapan saja, di mana saja, karena Roh Kudus itu adalah omnipresent, maha hadir. Amin. Haleluya. Bagi orang yang rindu mencarinya sungguh-sungguh, yang hatinya didasari oleh kehausan dan kelaparan akan Tuhan di dalam hidupnya, orang yang seperti itulah yang akan mengalami hadirat Tuhan. Mazmur 145 mengatakan ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Setia, berseru, memanggil Dia senantiasa, berseru, setia senantiasa, menyembah Dia, berseru senantiasa dalam segala keadaan, situasi untuk memanggil namanya. Amin. Omnipresent, di mana saja, kapan saja kalau kita berseru, Yesus, Roh Kudus, maka kalau kita panggil Dia, Dia akan datang menghampiri kita. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, seberapa besar kerinduan kita akan hadirat Tuhan? Seberapa besar, seberapa ingin hadirat Tuhan itu menyertai kita? Saudara yang kasih, hadiratnya dinyatakan dengan
Kuasa Roh Kudus itu yang menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, melalui karya Roh Kudus ini setiap orang memiliki potensi untuk menerima keselamatan. Saudara yang kekasih, di mana saja kalau kita panggil Dia dan kita katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu, berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, banyak persoalanku. Siapa saja, bahkan orang berdosa, bahkan orang yang beda keyakinan pun, kalau dia berseru kepada Tuhan Yesus bisa datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, di mana saja Dia ada, di mana saja Dia hadir. Jadi kalau kita berkata, di sana melimpah hadirat Tuhan, di sini tidak ada hadirat Tuhan, hati-hati. Gereja tradisi pun kita nggak berani berkata di sana tidak ada hadirat Tuhan. Saya belum pernah berkata kepada siapapun bahwasanya gereja tradisi itu tidak ada hadirat Tuhan. Amin. Amin. Karena itu bicara tentang hati, bukan bangunan gereja ini. Itu bicara tentang hati, kesucian hati. Kalau hati kita beres, di mana saja pun Roh Kudus bisa datang kepada kita. Di ladang Dia bisa datang. Amin. Di gereja Dia bisa datang. Di sel grup Dia bisa datang. Amin. Saudara yang terkasih, itu hanya masalah hati. Kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan, misalnya lah di sini, sementara orang sudah nangis, berarti hati yang belum beres. Sementara orang merasakan hadirat Tuhan, bahkan pernah saya dengar tetangga saudara berkata, kalau sudah mendengar dalam pujian keinginan, pagi-pagi dia nyapu di halamannya, wow, damai hati. Saudara yang kasih, itu hadirat Tuhan. Berarti hadirat Tuhan memenuhkan dia. Jangan sampai kita yang ada di sini tidak mengalami hadirat Tuhan. Cek hati kita bagaimana. Haleluya. Haleluya. Syarat yang pertama untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, suci hatinya. Coba katakan, hati saya harus suci. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah apa tadi? Living hadirat Tuhan. Berarti melihat Allah ini sebenarnya karena mereka akan mengalami hadirat Tuhan. Apa saudaraku? Yang pertama, suci hatinya. Kados, kudus, dikhususkan, dipisahkan dari dosa, dimurnikan. Mengapa harus dikhususkan? Karena memang Tuhan itu kudus. Maka kita pun harus dikuduskan, dikhususkan. Haleluya. Suci, saudaraku, juga adalah artinya murni, tidak ada kotoran. Coba katakan, hati saya harus suci, hati saya harus kudus untuk menerima hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih, kalau namanya sudah kudus, sudah suci, hati yang suci, maka
membuang semua kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran di dalam hati ini. Kalau ada satu kotoran, maka tidak akan bisa kita mengalami hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih, Maurice Rulo sekalipun, Benny Hinn sekalipun, pendeta besar terkenal sekalipun, saudara yang kekasih, kita datang ke gerejanya, saudara, kalau memang hati ini tidak beres, maka tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, buanglah segala kotoran itu. Lalu kita tadi selidikilah. Selidikilah. Terus gimana sayurnya? Selidikilah hatiku. Kenallah hatiku. Apakah jalanku serong? Apakah jalanku salah? Baru lembutkanlah dengan berkata, tuntunlah aku kepada jalan-jalan. Amin. Buang segala kemunafikan karena itu kotor. Amin. Apa itu munafik? Muka Nabi, pikiran kotor. Saudara, buang, karena itu orang munafik itu kotor. Munafik di depan kita baik, di depan kita ramah, tapi di belakang, saudara yang kasih, kita tidak damai untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Itu namanya munafik. Kalau ada kemunafikan, tidak akan bisa mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya di atasnya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu firman Tuhan berkata, berasal dari kalau senang katakan senang, kalau tidak senang katakan tidak senang. Mari kita selesaikan di meja makan. Begitu. Haleluya. Jangan tidak senang, saudaraku, berkicau ke sana kemari, menjelekkan orang lain. Jangan, tidak ada di sini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Supaya memang benar-benar kita mengalami sepenuh-penuhnya hadirat Tuhan. Jangan roh itu ada di sidang Tuhan ini. Amin. Buanglah motivasi yang salah. Bagaimana kita bisa melihat motivasi seseorang itu bisa salah? Jika saudaraku mulai menerima teguran, dia tidak bisa menerima teguran, boleh jadi motivasi yang salah. Dosa-dosa yang lain, cinta uang, iri hati, kebencian, egois, keinginan-keinginan duniawi, percabulan dan lain sebagainya, itu merupakan kotoran-kotoran yang harus dibuang. Haleluya. Haleluya. Mengapa harus dibuang? Karena memang hati merupakan pusat kehidupan. Apa saudaraku? Hati pusat kehidupan. Firman Tuhan berkata, dari hatimu terpancar kehidupan. Amin. Itu sebabnya kita harus membereskan hati kita ini, supaya kita bisa mengalami, menerima hadirat Tuhan dengan luar biasa. Dimanapun, di rumah, bekerja, saudaraku, persekutuan kita manis dengan Tuhan. Hadiratnya selalu menyertai kita. Haleluya. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan?
cuci tangannya. Apa yang diperbuatnya memang benar-benar itu diperbuat dengan kasih Tuhan, bukan seperti dilakukannya untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih, murni hatinya, diulangi lagi dikatakan, yang murni hatinya. Minggu lalu masih kita bicara tentang tulus. Ini dekat sekali, tulus dengan murni hatinya. Amin. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hati yang suci ini, saudaraku, supaya kita bebas dari segala kotoran-kotoran, mulai introspeksi diri. Amin. Amin. Introspeksi diri kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu artinya bagaimana? Introspeksilah dirimu dalam segala kewaspadaan. Kalau kita melihat gak baik, jangan diteruskan. Kalau kita sudah sadar, mulailah dengan pengakuan dosa. Tuhan, ampuni. Seperti lagu kita tadi berkata, tuntun aku Tuhan ke jalanmu. Kalau salah, Tuhan ampunilah. Sucikanlah. Terimalah aku. Amin. Itu pengakuan kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih, mari miliki hati yang tulus, miliki hati yang murni, miliki hati yang suci, supaya kita bisa mengalami sepenuh-penuhnya hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, berimanlah kepada Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kemudian mari kita belajar dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bisa memperbaiki kelakuan kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu, saudaraku, bisa memperbaiki hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih, dikatakan mereka akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa menerima hadirat Tuhan, tidak bisa melihat Allah. Amin. Tidak bisa berjumpa dengan Allah. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari biarlah hadirat Tuhan melimpah di dalam hidup kita ini. Haleluya. Dimulai dari rumah, hadirat Tuhan itu, saudaraku yang terkasih, dikerjakan, ditumbuhkan, dicas. Kalau sudah di gereja ini bonusnya saja. Kalau di gereja nggak bisa menyembah Tuhan, di rumah pun berarti dia tidak menyembah Tuhan. Tapi kalau di rumah dia setiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bonusnya di gereja ini, saudaraku, lapang dia menyembah Tuhan. Jadi kuncinya ada di rumah. 1-2 jam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, maka melimpahlah, penuhlah sukacita kita ketika kita datang ke gereja. Tidak berat hati kita untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan salah-salahkan yang musiknya kurang pelan, musiknya kurang kuat, musiknya maunya artis lah di depan ini supaya hadirat Tuhan melimpah. Oh no.
Haleluya. Maunya khotbahnya Pak Pendeta itu, maunya khotbahnya seperti khotbah yang di YouTube itulah, penuh dengan urapan. Saudara yang kasih, kalau hati kita seperti itu, saudara yang kasih, maka kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin. Yang ada apa? Tuntutan. Yang ada apa, saudaraku? Tidak merasa puas. Sementara dari rumah. Haleluya. Haleluya. Bonusnya cuma di sini. Seminggu sekali. Amin. Tiap hari di rumah, gapai, penuhkan, limpah. Jadi kapan yang di depan ini, saudara yang kekasih, salah kunci lah, saudara gak terganggu. Amin. Kapan yang di depan ini tidak cocok lah suaranya. Kapan pendeta, saudara khotbah yang gimana ya? Yang keras. Saudara, kalau memiliki hadirat Tuhan, mau lihat ya Tuhan. Amin. Gak ada amin. Maunya berkat-berkat ini. Saudara yang dikasih, kalau seseorang yang memiliki hadirat Tuhan, yang saudara melihat Allah, yang melihat Tuhan, maka apapun, bagaimanapun yang kita terima, kita bisa menerimanya dan kita bisa, saudara yang kekasih, kalau memang itu baik, kita bisa menjalankannya. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, bagaimana hadirat Tuhan itu bekerja? Apa rupanya ciri-cirinya? Ciri-cirinya, saudara, itu seseorang yang dipenuhkan dengan hadirat Tuhan itu, orang itu membawa damai. Memberi damai, mengalirkan damai. Haleluya. Saudara yang kasih, mengalirkan damai. Kalau sudah ada pertikaian atau perselisihan, alirkan damai. Amin. Di sel grup tidak cakapan, alirkan damai. Sikit amin. Atau kompori 24 subuh berubah jadi kompor gas. Memang cukup sama dia. Memang dikejam kali dia. Orang yang memiliki hadirat Tuhan mengalirkan damai. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mengalirkan damai, memberi damai. Bukan mengalirkan kekisruhan, bukan mengalirkan, saudara, ketidaktenangan. Amin. Itulah dia, seorang yang mengalami hadirat Tuhan. Gak gampang baginya untuk bersungut-sungut, kurang ini, kurang itu, maunya begini, maunya begitu. Saudara yang terkasih, alirkan damai. Haleluya. Saudara yang terkasih, jangan tambahi atau jangan kumpul, saudaraku, iri hati, kebencian, permusuhan, jangan. Haleluya. Haleluya. Mengapa saya katakan ini masalah hati? Kalau hati beres, maka hadirat Tuhan melimpah, dekat dengan Tuhan. Judas kurang apa, saudaraku? Kalau dikatakan kita harus di gereja
besar, di gereja ini baru mengalami hadirat Tuhan. Musiknya enak, penyembahannya luar biasa. 3 jam gak terasa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, Judas, kenapa dia gantung diri? Kurang dekat apa dia sama Tuhan? Maunya hadirat Tuhan limpahlah sama dia. Betul ya? Jadi kalau hati ini beres, dimanapun kita, mau di gereja kecil, mau di komsel, mau di rumah, mau di tempat lain, maka hadirat Tuhan itu luar biasa memberi damai. Tidak mudah terpengaruh dengan ini dan itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Akhir zaman banyak dikatakan, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, ayo pergi kita ke sana. Saudara yang kekasih, doakan. Jangan sampai salah melangkah. Haleluya. Nah, itulah salah satu ciri orang yang memiliki hadirat Tuhan. Kemudian ciri yang lain, mengasihi bukan membenci. Kalau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, orang yang tidak kita suka pun kita kasihi. Orang yang tidak kita suka pun kita kasihi. Bukan orang yang tidak kita suka kita benci. Itu gak ada hadirat Tuhan. Amin. Kalau hati ini memang memiliki hadirat Tuhan, mengasihi, sama kayak kalau kita manggang babi panggang, harumnya enak gak? Enak ya. Pengennya kita, itu terus kita hirup-hirup. Betul ya? Tapi coba kalau kita di dekat pembakaran sampah, apa yang dialirkannya? Bau busuk. Jangan alirkan bau busuk. Ketahuan nanti kita tidak memiliki hadirat Tuhan. Amin. Itu kan gambaran, contoh supaya kita bisa mengerti hadirat Tuhan itu. Haleluya. Suka kita kalau hadirat Tuhan itu. Asap panggang BPK itu, nikmat kali. Lemak-lemaknya itu kalau sudah dibakar, enak sekali. Padahal asapnya kita hirup-hirup itu. Tapi kok terasa enak gitu loh. Sate itu sate. Enak kan? Coba kalau tukang sate bakar sampah, mau kita menghirup asapnya itu? Tidak ada seorang pun yang mau. Haleluya. Jadi kalau kita mengasihi, itu salah satu ciri orang yang dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu, saudara yang kekasih, ya Tuhan sendiri, berarti mengalirkan damai, mengasihi, memberkati, tidak membalas jahat dengan jahat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, membuat seorang suka berdoa. Inilah orang yang memiliki hadirat Tuhan, suka berdoa. Jadi kalau kita berkata nggak ada hadirat Tuhan, nggak merasakan hadirat Tuhan, ya mungkin nggak berdoa, mungkin nggak berdoa di rumah. Jangankan doa syafaat. Saudara, indikatornya kalau kita suka berdoa itu ada waktu kita doa syafaat, datang kita doa syafaat. Amin. Haleluya. Kita terobos itu, mau hujan, mau apapun, mau datang tamu, mau datang keluarga. Tunggu, kami ada ibadah hari ini. Begitu orang yang memiliki hadirat Tuhan.
Amin, saudaraku. Suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Amin. Di hadirat Tuhan, itulah kesukaan kita. Maunya kita berlama-lama di hadirat Tuhan, berlama-lama di dalam pujian penyembahan. Amin, saudaraku. Ciri yang lain yang dipenuhkan dengan hadirat Tuhan, suka bersaksi, suka membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pemazmur tidak mau kehilangan Roh Kudus sekalipun dalam tekanan, karena dia mau mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang berdosa supaya bertobat. Mazmur 51 ayat 13 sampai 15. Haleluya, haleluya. Saudaraku, mengalami perlindungan Tuhan, Mazmur 91 itu sudah pasti dijadikan bagi orang yang mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mengapa seorang anak Tuhan susah masuk ke dalam hadirat Tuhan, tidak menikmati hadirat Tuhan dengan konsisten? Penghalangnya merasa berdosa, merasa bersalah. Bereskan. Amin, amin. 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara yang kasih, bereskan yang menghalangi itu. Apa itu saudara yang kasih? Perasaan merasa berdosa itu merupakan tekanan bagi kita. Hati yang tidak sungguh-sungguh, tidak tergantung situasi kondisi. Kita, saudaraku, tetap merindukan hadirat Tuhan. Kalau orang tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, biasanya kalau kondisinya lagi terjepit, gak berdoa dia. Kalau kondisinya lagi sakit, gak berdoa dia. Kalau kondisinya lagi banyak persoalan, gak percaya dia sama Tuhan. Itu penghalang. Amin. Jangan ada apapun yang menghalangi kita bisa menggapai hadirat Tuhan. Apalagi halangannya terus-menerus mengeraskan hati. Jangan keraskan hati. Bangsa Israel dalam Keluaran 33 ayat 3b adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras hatinya, susah hatinya untuk berbalik kepada Tuhan, keras hati. Ya. Kalau sudah keras hati akan sulit untuk menggapai hadirat Tuhan. Paling enak mari melembutkan hati untuk menggapai hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh karena itu saudaraku, habitat kita, lingkungan kita adalah orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan pujian penyembahan, dimulai dari rumah. Amin. Jangan keluar saudara dari koridor firman, tetapi mari kita patuhi firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, itulah renungan firman Tuhan kepada kita hari ini. Baik, kita bisa mengerti bagaimana hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bukan kita rasa-rasa seperti ada roh yang datang, yang merinding bulu kuduk. Wow, bukan begitu. Amin. Tetapi dari rumah penuh pujian penyembahan setiap hari. Mari kita bangkit berdiri.
Mari penyanyi musik. Ayo. Mencari wajahnya bersama.